Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon mahasiswa UNJ tahun 2026. Selamat datang di podcast Admisi. Bersama saya Nasa Banaranti yang akan memandu podcast kita seputar persiapan SNPMB UNJ tahun 2026. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama narasumber kita yang akan memaparkan terkait SNPMB di UNJ tahun 2026, yaitu Bapak Kepala Kantor Admisi UNJ, Bapak Dr. Engineering Iwayan Sugita MT. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Terima kasih Pak telah hadir untuk menyempatkan dirinya untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman di podcast kita. Nah, sedikit informasi, Admisi UNJ adalah kantor yang menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. UNJ tidak hanya menerima mahasiswa melalui jalur mandiri, tetapi juga sebagai penyelenggara di SNPMB. Seperti yang kita ketahui, SNPMB terdapat dua jalur. Yang pertama, seleksi nasional berbasis prestasi, yaitu SNBP, dan seleksi nasional berbasis tes, yakni SNBT. Nah, Pak, kita mulai dari SNBP terlebih dahulu. Baik. Bagaimana sih, Pak, penyelenggaraan SNBP tahun ini? Apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Baik, kalau kita melihat dari tahun 2025, maksudnya tahun sebelumnya, ada sedikit perbedaan penyelenggaraannya, di mana pada tahun ini, tahun 2026 ini, ada muncul yang namanya tes kemampuan akademik. Sehingga pada tahun 2026 ini peserta wajib memiliki yang namanya tes kemampuan akademik untuk bisa ikut ujian SNBP. Oke, jadi syarat syarat peserta eligibility-nya itu adalah harus memiliki tes kemampuan akademik. Itu perbedaan antara tahun 2025 dan 2020. Begitu. Jadi untuk UNJ sendiri ngikut dari peraturan tersebut ya Pak? Iya, artinya saat ini kita dari UNJ mengikuti arahan dan aturan dari pusat yang dikeluarkan oleh panitia pusat. Oke, berarti TKA itu prasyarat seperti itu? Iya, benar. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyinggung soal eligible. Sebetulnya eligible itu seperti apa sih Pak? Dan siapa yang menentukan bahwa siswa tersebut eligible atau tidak? Oke, yang dimaksud dengan eligible itu adalah kelayakan peserta atau siswa yang akan mengikuti SNBP yang sepenuhnya itu ditentukan oleh sekolah. Ya, nah penentuannya seperti apa? Itu berdasarkan pemeringkatan dari nilai rapor, kuota sekolah, dan juga pemenuhan syarat administrasi seperti kepemilikan TKA. Sehingga untuk eligible atau eligible ini itu sepenuhnya adalah hak daripada sekolah yang menentukan. Baik. Seperti itu. Jadi itu dari sekolahnya sendiri ya Pak yang menentukan siapa-siapa yang boleh mengikuti SNBP. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan siswa yang menjalani gap year Pak? Apakah diperbolehkan untuk ikut SNBP? Nah, untuk untuk siswa yang gap year ini tidak diperkenankan untuk SNBP. Karena untuk program SNBP ini hanya dikhususkan kepada siswa yang aktif atau pada tahun berjalan. Karena yang akan digunakan penilaian adalah nilai rapor dari awal sampai sebelum akhir di tahun berjalan. Sehingga tidak diizinkan peserta atau siswa yang gap year untuk mengikuti program SNBP. Berarti untuk SNBP 2026 bolehnya diikuti oleh siswa yang lulus di tahun 2026. Nah, yang lulus di tahun 2026 sih. Oke. Oke Pak, untuk SNBP sendiri kan boleh melampirkan sertifikat dan portofolio. Untuk penilaiannya apakah lebih kuat dari nilai rapot atau sertifikat dan portofolio tadi Pak? Oke. Nah, untuk komposisi penilaian SNBP ini memang nilai rapor itu memang ada dua komponen ya. Yang pertama itu nilai rapor seluruh mata pelajaran, maksudnya itu mempunyai bobot harus minimal 50%, boleh lebih. Dan yang komponen kedua itu adalah komponen pendukung, maksimal 50%. Nah, komponen pendukung di sini bisa berupa nilai rapor mata pelajaran pendukung program studi yang akan dituju, juga bisa sertifikat prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik, ya, dan juga portofolio. Nah, portofolio di sini khusus biasanya untuk prodi seni dan prodi olahraga, seperti itu, ya. Jadi sebetulnya nilai rapot pun
penting sekali dan sertifikat tuh sebagai penunjang gitu ya, Pak. Nah, karena ini berdasarkan prestasi dan ini penilaian berdasarkan nilai raport, maka komponen utama adalah nilai raport. Ya, dan komponen yang lain itu komponen pendukungnya yang tadi maksimal 50% itu dari nilai rapor mata pelajaran pendukung program studi yang mau dipilih, terus sertifikat prestasi, dan portofolio. Nah, untuk siswa nih Pak yang merupakan tadinya jurusan Sosum tapi ingin mengambil jurusan Saintek di UNJ, apakah itu nantinya berpengaruh ke penilaian? Oke, kalau sebelumnya itu adalah siswa Sosum, ya mau memilih Saintek, ya secara aturan mereka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dari Soshum itu untuk memilih Saintek. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena siswa ini akan memilih Saintek maka harus mempunyai nilai rapor pendukung mata pelajaran yang mendukung program studi Saintek tersebut. Misal dikuatkan di bidang apa? Matematika, biologi, kimia, atau fisika. Sehingga nanti pada saat akan dilakukan penilaian, mata pelajaran pendukung tersebut sudah sesuai dengan prodi yang Dituju. dituju. Oh, baik, Pak. Kalau untuk sertifikatnya, Pak, apakah sertifikatnya harus linear dengan jurusan yang diinginkan, Pak? Kalau sertifikat, ya, itu sebenarnya biasanya untuk portofolio dan sertifikat ini karena bersifat akademik dan non-akademik, dan bukan merupakan hal yang wajib, maka itu hanya sebagai penguat saja. Ya, sehingga tidak harus dia linear ataupun tidak, karena itu adalah sebagai nilai pendukung dan penguat untuk komponen utama nilai rapor. Oke, berarti boleh dilampirkan. Boleh. Kalau dilampirkan. Oke, apabila siswa yang sudah dinyatakan lolos pada jalur SNBP nantinya boleh ikut lagi Pak di SNBT dan Mandiri. Nah, ini yang banyak ada kesalahpahaman dari peserta, ya. Nah, sudah ditetapkan bahwa yang sudah dinyatakan lulus SNBP itu tidak boleh ikut ujian yang lain. Oh, tidak boleh. Harus diambil. Oke. Misal sudah dinyatakan lulus di perguruan tinggi A, maka peserta tersebut harus mendaftar sebagai mahasiswa di sana. Sehingga jika sudah dinyatakan lulus di SNBP tidak boleh mengikuti ujian yang lain. Misal selanjutnya ikut SNBT itu tidak diizinkan, ataupun ikut ujian mandiri di kampus lain itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi harus diambil ya SN harus. Betul. Oke Pak, kira-kira apa sih Pak tips and trick nih untuk mahasiswa yang mau masuk ke jalur SNBP biar lolos di UNJ? Oke, karena ini adalah jalur melalui prestasi dan komponen utamanya adalah penilaian rapor, maka nilai rata-rata rapor semester awal dan semester akhir itu supaya bisa konsisten. Ya, sehingga artinya begini, tidak harus ada yang tinggi di satu semester, terus turun di semester lain, walaupun kalau di rata-rata itu nilainya masih bagus ya. Tapi secara konsistensi tidak baik. Jadi, diharapkan itu adalah nilai rapor yang konsisten. Sudah itu, prioritaskan mata pelajaran yang akan digunakan sebagai penunjang untuk pemilihan prodi. Ya. Nah, terus yang kedua itu, trik dan tips yang kedua adalah pastikan bahwa data raport yang diunggah atau yang dimasukkan di PDSS itu benar dan lengkap. Ya, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu banyak siswa itu yang gagal bukan karena nilainya tidak bagus atau tidak konsisten, tetapi ada perbedaan antara nilai yang diunggah atau diupload di PDSS pada saat itu dengan data yang kita cross-check. Ya, sehingga nanti mohon dipastikan bahwa data yang dimasukkan ke PDSS itu adalah data yang benar dan valid sesuai dengan asli raport yang dimiliki, karena akan dilakukan verifikasi setelah dinyatakan lulus. Nah, jika nanti diketemukan hal yang berbeda dari nilai yang diupload di PDSS dengan yang raport aslinya, nah itu akan menjadi masalah dan bisa memungkinkan untuk dibatalkan kelulusannya. Seperti itu ya, dia bisa dibatalkan kelulusannya. Itu mohon hati-hati untuk hal itu tips yang kedua.
Nah, yang ketiga itu untuk pemilihan program studi itu mohon mempertimbangkan antara daya tampung dan peminat. Nah, karena mungkin akan bersaing dengan banyak peserta. Nah, itu pintar-pintar nanti peserta atau siswa sendiri untuk memilih program studi mana yang harus strateginya harus diambil. Nah, terus nanti kalaupun memang ada prestasi, walaupun tadi disampaikan tidak harus yang selaras dengan prodi, tapi kalau memang bisa relevan, ya, sehingga bisa menjadi nilai tambah, ya. Yang selanjutnya, itu gunakan pilihan kedua dengan cerdas. Jadi, pilihan pertama itu target utama, dan pilihan kedua opsi pengaman. Maksudnya tetap sesuai dengan nilai dan minat yang akan dipunyai. Nah, terus kunci lolos dari SNBP ini adalah nilai raport ya, konsisten. Terus status eligible yang aman, sudah mempunyai nilai TKA. Pemilihan prodi yang strategis, artinya antara kuota dan peminat itu ya dipikirkan matang-matang, dan kelengkapan data PDSS jangan sampai ada yang salah dan tiru, ada perbedaan. Terus juga prestasi dan portofolio itu hanya sebagai penguat, bukan sebagai pengganti rapor. Oke, gitu teman-teman tips and trik dari Pak Wayan untuk yang mau lolos di SNBP. Oke, setelah SNBP kita beralih nih Pak ke SNBT. Sama dengan pertanyaan SNBP tadi, apakah terdapat perbedaan penyelenggaraan SNBT tahun sekarang dengan SNBT tahun lalu, Pak? Oke, untuk SNBT tahun 2026 ini, secara umumnya tidak melakukan banyak perubahan, ya, tetapi ada penyempurnaan pada karakter soal. Ya, jadi secara umum tidak ada perubahan, hanya ada penyempurnaan pada karakter soal. Ya, pada 2026 ini penekanan pada penalaran dan literasi yang diperkuat seperti itu ya, sehingga nanti pendekatan soal itu akan makin menilai kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, bukan hafalan, seperti itu ya. Oke, nah untuk pemilihan prodi tetap maksimal 4 pilihan, namun kombinasi prodi akademik dan vokasional diatur lebih jelas, seperti itu. Ya. Oke Pak, berarti paling perbedaannya hanya pada tipe-tipe soalnya itu bukan hafalan lagi nih, tapi lebih ke nalar. Ya, seperti itu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya terkait akun untuk SNBT. Apakah akun yang sebelumnya digunakan saat mendaftar SNBP dapat digunakan kembali untuk mendaftar SNBT? Untuk yang SNBP, untuk peserta yang SNBP, kalau dinyatakan tidak lulus pada SNBP, maka akunnya bisa digunakan melanjutkan untuk mendaftar di SNBT. Ya, jadi bisa lanjut. Nah, satu akun ini SNBP itu bisa digunakan untuk SNBP dan SNBT. Gitu. Nah, jadi untuk yang sudah pernah mendaftar akunnya pertama kali untuk ujian SNBP dan ternyata belum dinyatakan lolos atau lulus, maka akun tersebut bisa digunakan untuk mendaftar SNBT kembali ya. Oh, jadi perjuangannya tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di sana, bisa dilanjutkan lagi untuk ke SNBT. Baik. Nah, kalau di SNBP tadi kan persyaratannya siswa yang harus lulusan di tahun 2026, tahun terakhir. Nah, untuk SNBT sendiri persyaratan pesertanya boleh siapa aja nih Pak? Nah, kalau SNBT sedikit berbeda dengan SNBP. Kalau SNBP tadi adalah hanya yang pada tahun berjalan. Tetapi kalau yang SNBT masih ada kesempatan untuk lulusan-lulusan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dibatasi hanya sampai lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Nah, itu boleh. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dengan SNBT. Nah, itu untuk yang lulusan SMA, SMK, dan MA ya, dan yang sederajat. Namun ada untuk lulusan paket C juga bisa, sama tahunnya, tahun 2024 boleh, lulusan tahun 2024, 2025, 2026. Namun ada syarat maksimal umur, yaitu harus maksimal itu boleh berusia 25 tahun per 1 Juli 2026. Nah, itu ada persyaratan usia untuk yang paket C. Ya, jadi untuk angkatannya sendiri itu boleh lulusan tahun 2024,
2025 dan 2026. Kalau untuk paket C sebetulnya boleh ya Pak? Boleh sama ya, Tapi ada batasan usia. ada batasan usia maksimal. Nah, bagaimana dengan siswa yang disabilitas Pak? Apakah bisa untuk mengikuti SNBT? Nah, khusus untuk yang disabilitas, peserta bisa mengikuti SNBT dengan hak yang sama, hak dan kesempatan yang sama. Nah, nanti panitia akan menyiapkan akomodasi sesuai dengan kebutuhan disabilitas tersebut nih, tanpa mengubah standar soal dan penilaian. Jadi jenis soalnya itu akan sama karena akan mengukur kemampuan yang sama. Nah, namun nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, pertama itu peserta walaupun disabilitas ini harus sudah memenuhi syarat umum peserta SNBT. Artinya seperti tadi, lulusan yang 2024, 2025, 2002 itu dan sudah memiliki akun di SNPMB ya. Nah, setelah itu pada saat melakukan registrasi di UTBK atau SNBT ini harus mengisi atau memilih jenis disabilitasnya apa. Ya. Nanti karena akan disesuaikan dengan Lokasinya Pak ya? lokasi juga, terus layanan yang akan diberikan. Ya, terus. Nah, yang ketiga, khusus untuk yang tunanetra, ini wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Iya, karena ini akan disiapkan lokasi khusus untuk ini, karena tidak semua penyelenggara atau kampus yang akan menyelenggarakan itu bisa digunakan untuk ujian khusus bagi yang tunanetra. Sebagai itu Pak. Ya, terus soal dan penilaian tetap sama. Jadi standar kelulusan tetap sama mengikuti yang bukan disabilitas seperti itu ya. Cuman yang membedakan hanya fasilitas dan layanan saja. Ya, oke, sudah jelas Pak. Nah, mungkin perihal akun SNBT tadi kan boleh dari angkatan 2024, 2025, dan tahun ini. Nah, bagi yang angkatan sebelumnya atau gap year nih, apakah harus menggunakan akun sebelumnya atau bisa membuat akun baru nantinya? Oke, baik. Ini hal yang baru di tahun 2026, mungkin sebelumnya itu tahun 2025 masih memungkinkan untuk menggunakan akun yang lama. Tapi untuk tahun 2026 ini bagi yang gap year itu harus membuat akun baru. Iya, untuk bisa ikut di SNBT 2026. Ya, seperti itu. Itu untuk calon mahasiswa baru UNJ nih yang mungkin udah menjalani gap year, harap bikin akun dulu ya nggak harus ikut SNBT. Bisa ikut di SNBT tahun 2026. Nah, oke. Nah, saat mendaftar SNBT kan tentunya kita memilih program studi yang diinginkan. Bagaimana sih Pak ketentuan pemilihan program studi di SNBT ini? Oke, di SNBT itu pada jalur ini itu sebenarnya peserta bisa memilih sampai 4 program studi. Ya, tetapi nanti pemilihan 4 program studi ini ada kombinasi antara akademik dan vokasi. Ya, jadi urutan pemilih itu menunjukkan prioritas. Ya, nah, sedangkan untuk yang memilih program studi seni dan olahraga ini wajib melampirkan portofolio, sehingga ya wajib memilih portofolio. Nah, nanti untuk proses pemilihan program ini peserta maksimal boleh memilih 4 program studi dengan kombinasi sesuai yang ditetapkan oleh panitia dan aturan dari SNPMB. Gitu. Ya, begitu. Baik, Pak. Nah, apakah siswa diperbolehkan memilih program studi lintas jurusan atau lintas minat Pak pada jalur SNBT ini? Oke. Sebenarnya pada jalur SNBT ini siswa bebas untuk memilih program studi lintas jurusan atau lintas minat ya. Karena seleksi sepenuhnya itu berdasarkan ujian tulis berbasis komputer. Jadi sudah berdasarkan tulis secara umum semua akan mendapatkan soal bobot soal dan kesuksesan yang sama, sehingga tidak ada ketentuan lintas jurusan di SNBT. Seperti itu. Jadi nanti yang menentukan hasil dari ujian tulis tersebut ya Pak, ujian komputer tadi UTBK. Jadi ada beberapa ketentuan untuk lintas jurusannya. Sistem SNBT ini karena berbasis UTBK, ujian tulis berbasis komputer, bukan jurusan SMA.
Ya, sehingga siswa IPA atau ilmu pengetahuan alam itu boleh memilih yang program studi sosial. Oke. Ya, dan sosial atau bahasa juga boleh memilih yang Saya gitu sains. ya. Ya, jadi karena penilaiannya ini berdasarkan standar UTBK, maka selama nilai UTBK ini memenuhi standar prodi, maka lintas jurusan tidak menjadi. Oke. Namun untuk yang memilih program studi seni dan olahraga, ya, kalau mereka itu memilih lintas jurusan dan jurusan yang dipilih itu adalah seni dan olahraga, maka wajib mempunyai portofolio. Ya, karena ini kan lintas ya, lintas minat atau lintas prodi. Jadi kalau memilih program studi seni dan olahraga, maka harus atau wajib mempunyai portofolio. Oke, jadi sebetulnya terserah aja gitu ya, mau pilih sesuai keinginan, kemampuan. Oke, nantinya kan akan ada skornya ya Pak saat setelah pengerjaan. Nah, skor tersebut yang didapatkan dari hasil tes SNBT tadi dari UTBK. Nah, apa saja sih Pak materi tes yang nantinya diujikan saat SNBT? Oke, untuk materi yang di SNBT ini ada tes potensi skolastik dan tes potensi skolastik dan tes literasi, ya, yang mengukur kemampuan penalaran, pemahaman pembacaan, literasi bahasa dan penalaran matematika. Nah, tes-tes ini bukan menguji hafalan, Oke. hafalan mata pelajaran, melainkan kemampuan untuk berpikir. Nah, Nah, sehingga di sini secara garis besar itu ada 2 tes, yaitu tes potensi skolastik, itu untuk mengukur kemampuan berpikir dan bernalar, bukan hafalan materi pelajaran, fokusnya adalah menilai cara berpikir, dan yang kedua adalah tes literasi, seperti itu. Oke, jadi udah bisa dipersiapkan dari sekarang ya, karena udah ada nih nama tes-tesnya. Nah, kalau untuk skor minimal lolos di jalur SNBT di UNJ, Pak, kira-kira gimana tuh? Nah, untuk saat ini, penentuan kelulusan atau persaingan, kalau kita melihat skor UTBK atau SNBT ini, kita tidak menetapkan minimal nilai atau skor. Tidak menetapkan. Ya, nanti penilaian kelulusan itu tergantung pada persaingan peserta pada prodi-prodi tersebut. Karena berbeda prodi, persaingannya berbeda, maka skor-skor yang didapatkan pun akan berbeda. Sehingga siswa yang lulus di prodi A dengan skor tertentu, jika dibawa ke prodi B belum tentu lulus karena ada persaingan yang terkait mungkin lebih ketat ya. Prodi B. Oke, ya mungkin bisa dipersiapkan teman-teman di apa skornya harus segimana, seberapa besar dengan seperti itu. Nah, ternyata banyak nih Pak yang bertanya tentang biaya. Nah, jika siswa tersebut memiliki keterbatasan ekonomi, apakah dari UNJ sendiri ada bantuan berupa beasiswa, Pak? Ya, dari UNJ sendiri sebenarnya ini ada beberapa beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bisa di-apply oleh peserta. Nah, yang pertama itu beasiswa yang dari pemerintah sendiri untuk mahasiswa yang kurang mampu, yaitu yang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. KIPKA ya. PKN. Nah, itu dari pemerintah yang bisa di-apply oleh siswa-siswa atau peserta yang ingin kuliah di UNJ. Yang kedua, biasanya kita UNJ sendiri memiliki beberapa beasiswa internal UNJ. Nah, misal itu PPA, itu peningkatan prestasi akademik. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk siswa yang berprestasi. Yang kedua ada yang namanya BBM, Bantuan Belajar Mahasiswa. Nah, ini khusus biasanya diperuntukkan untuk peserta atau siswa yang membutuhkan dukungan biaya studi. Dan juga peserta atau siswa bisa apply beasiswa dari lembaga mitra atau dari eksternal. Dari eksternal aja kita terima ya Pak. Nah, salah satu contoh beasiswa dari Yayasan Salim. Nah, namun beasiswa ini biasanya informasi detail dan terbarunya itu diinformasikan langsung dari fakultas atau dari kantor kemahasiswaan UNJ yang khusus menangani beasiswa. Ya. Mungkin adik-adik nanti bisa ngecek atau di website resmi kita juga bisa dicek seperti itu. Jadi
Jadi emang ada beberapa alternatif kalau ditanyakan mengenai bantuan keuangan, ya ada beasiswa-beasiswa yang dari pemerintahan, internal UNJ ataupun dari eksternal. Oke, jadi itu bukan hambatan ya Pak, kita juga membuka beasiswa-beasiswa gitu untuk mahasiswa yang mungkin terkendala dari segi ekonomi. Tapi jangan berharap semua ya, karena ini pasti akan semua Kan diseleksi, iya. kan ada seleksinya. Oke. Nah Pak, kira-kira adakah tips and trick nih untuk yang teman-teman yang mau lolos di jalur SNBT? Ya, hampir sama dengan SNBP ya. Karena kita ini bukan hampir sama, beda sih, ada sedikit perbedaan, bukan sedikit ya. Karena SNBP itu murni dari prestasi. Sedangkan SNBT ini kan dari ujian. Nah, oleh karena itu maka persiapkan diri untuk tes ujian SNBT ini, yaitu karena ini bukan hafalan. Maka harus melakukan latihan untuk melatih penalaran, logika, literasi, dan pembacahan pasalah. Jadi belajar konsep dan cara berpikir. Nah itu. Nah terus yang kedua itu fokus ke materi yang bobot tinggi yang diprioritaskan. Apa itu? Yaitu penalaran umum, penalaran kuantitatif, matematika, dan pemahaman bacaan. Nah pemahaman bacaan itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu ya biasa ya, kalau kita lakukan terus-menerus secara konsisten, nah itu akan memberikan hasil sehingga mungkin adik-adik atau yang siswa yang akan mau mengikuti SNBT ini rajinlah latihan soal secara rutin dan terukur. Ya, terus pada saat nanti mungkin pada saat melakukan ujian tes, nah biasanya kan kita akan menghadapi tes yang bobotnya atau pertanyaannya ada yang sukar, sedang, dan mungkin mudah. Nah, mungkin bagi peserta, selesaikan yang mudah terlebih dahulu. Ya, karena semua soal ada nilainya dan yang tidak tidak diisikan mungkin tidak ada pengurangan nilai. Sehingga nanti strateginya adalah kerjakan yang termudah karena yang mudah dengan yang berat akan mempunyai nilai yang berbeda tentunya. Artinya akan semua dinilai sehingga kalau yang mudah dikerjakan akan lebih banyak peluangnya untuk bisa menyelesaikan. Ya. Terus nanti susun strategi untuk pemilihan prodi. Ya. Jadi karena kenapa? Seperti yang kami sampaikan tadi, pemilihan prodi jadi bisa saja nilai tersebut lulus di prodi A tetapi tidak lulus di prodi B. Jadi kalau Anda salah memilih, nilainya ke prodi A, maka kesempatan Anda untuk lolos kurang. Yeah. Oke Pak, untuk jalur SNBP dan SNBT informasinya menurut saya sudah jelas sekali Pak. Terima kasih. Untuk di UNJ sendiri ternyata terdapat jalur mandiri, betul ya Pak? Ya. Boleh dibocorkan sedikit Pak untuk jalur mandiri UNJ itu ada apa aja sih? Oke, kalau di jalur Penmaba atau penerimaan mahasiswa secara mandiri dari UNJ sendiri, secara garis besarnya kita ada beberapa jalur. Yang pertama jalur portofolio, yang kedua jalur ujian tulis, dan yang ketiga jalur kelas internasional. Nah, kalau jalur portofolio ini yang masuk ke portofolio adalah Penmaba rapor, yaitu menggunakan nilai rapor dan tanpa tes. Jadi tidak ada tesnya. Jadi Penmaba rapor ini diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus di SNBP dan tidak lulus juga di SNBT, tetapi mempunyai nilai rapor. Berarti sudah pernah ikut SNBT ya. Nah, itu bisa ikut mandiri rapor di UNJ tanpa tes. Nah, yang kedua yaitu Penmaba UTBK. Kita sebut UTBK, misal peserta yang ikut UTBK, nah secara nasional, namun tidak lulus. Nah, bisa menggunakan nilai UTBK-nya tersebut untuk mendaftar di mandiri UTBK UNJ. Itu tanpa tes juga karena sudah mempunyai skor. Okay. Yang ketiga yang termasuk jalur portofolio adalah prestasi. Nah, jadi yang prestasi ini pun tidak ikut tes, tetapi berdasarkan prestasi yang dimiliki. Nah, itu yang jalur portofolio. Nah, sedangkan jalur tulis, jalur tulis ini kita melaksanakan ujian tulis. Ada dua, ada ujian tulis secara online dan ujian tulis di
Kediaman. kediaman. Nah, ini juga termasuk di dalamnya itu kita masuk ke disabilitas juga untuk ujian tulis ini. Yang disabilitas juga diikutkan pada ujian tulis gitu. Nah, yang kelas internasional ini adalah ada kelas khusus program atau kelas yang internasional. Artinya pesertanya adalah orang-orang Indonesia sendiri atau orang-orang kita sendiri namun di dalam kelas internasional. Mereka akan kelasnya khusus seperti itu. Yaitu adalah program atau jalur yang bisa diikuti oleh adik-adik jika ingin mengikuti penerimaan mahasiswa baru di UNJ secara mandiri. Ya, di luar SNBP dan SNBT. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya, Val, untuk masuk UNJ. Bila lolos mungkin masih ada kesempatan lagi. Nah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir, Pak, dari podcast ini. Silakan kalau Bapak mau ada closing statement, boleh, Pak. Oke, baik. Untuk adik-adik, para siswa nanti yang akan melakukan ujian SNBP dan SNBT dan memilih UNJ. Nah, jika pada ujian SNBP dan SNBT belum beruntung, maka masih ada kesempatan bagi adik-adik untuk melanjutkan cita-citanya kuliah di UNJ melalui jalur mandiri yang kami sediakan di UNJ. Jadi semangat, persiapkan diri untuk ujian-ujian baik itu SNBP, SNBT, dan mandiri. Semoga sukses sesuai dengan harapan adik-adik untuk bisa menggapai cita-citanya kuliah di kampus yang diidam-idamkan. Baik, demikian. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak Pak Wayan atas penjelasannya yang sangat informatif dan sangat mudah dipahami. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu calon mahasiswa baru UNJ dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk calon mahasiswa baru UNJ, pastikan selalu mengikuti informasi resmi melalui website dan media sosial Universitas Negeri Jakarta dan tentunya admisi UNJ. Saya Nasar Banaranti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.